kembali bersama kami pemirsa di live event pelantikan kepala daerah serentak. Menurut informasi yang kami dapatkan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini sudah berada dan sudah memasuki kawasan Istana Kepresidenan. Informasi ini kami dapatkan tepat saat ini pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Yang nantinya juga Presiden Prabowo Subianto ini akan memberikan amanat dan juga pengarahan langsung kepada seluruh kepala daerah yang nantinya akan dilantik. Dan untuk kepala daerah yang akan dilantik nanti pemirsa, karena jumlahnya ada 961 totalnya, baik itu kepala dan wakil kepala daerah, maka nantinya akan dilakukan dengan mekanisme yaitu perwakilan. Dan perwakilannya ini ada 6 daerah perwakilan yang diwakili oleh masing-masing agama. Yang pertama untuk agama Islam nanti akan diwakili oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Kemudian untuk perwakilan Katolik Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda. Perwakilan agama Buddha Wali Kota Singkawang Xiao Chumi. Kemudian perwakilan agama Hindu Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata. Dan juga untuk perwakilan Konghucu Wali Kota Manado Andre Anggong. Dan untuk perwakilan Kristen Protestan yaitu Bupati Merauke Yosef P. Gebze yang nantinya akan mewakili dan juga menjadi simbolis nanti pelantikan. Dan tadi kami sudah juga menampilkan sedikit pemirsa visual kendaraan yang sudah masuk ini ke kawasan Istana Kepresidenan. Ini adalah kendaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini gambarnya beberapa menit lalu pemirsa saat Presiden memasuki Istana Kepresidenan. Kalau gambar yang saat ini pemirsa, ini adalah gambar dari kawasan Monas. Lalu tadi sudah ada prosesi marching band yang melakukan iring-iringan. Kamera alat ini masih dari istana pemirsa, ternyata dari dalam istana. Ini ada sejumlah pasukan begitu ya, yang juga sudah melakukan iring-iringan di dalam kawasan istana. Kalau menurut jadwal, memang nantinya pelantikan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Secara garis besar nantinya akan dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian ada pengarahan dari Presiden, kemudian juga ada penandatanganan fakta integritas yang nantinya itu akan ditandatangani secara berurutan mulai dari tingkatan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, sampai dengan bupati dan juga wakil bupati. Dan tadi kalau menurut keterangan dari jurnalis Metro TV, Jose Nicole di lapangan menyatakan bahwa nantinya usai acara pelantikan hari ini, nantinya para kepala daerah itu akan kembali lagi ke titik awal, yaitu di kawasan Monas kembali pemirsa. Dan pemirsa, kalau kita runut lagi ke belakang, prosesi dari pelantikan ini sendiri memang secara garis besar awalnya memang ditetapkan pada 7 Februari untuk gubernur dan juga wakil gubernur. Sementara pelantikan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan juga wakil bupatinya itu direncanakan berlangsung 10 Februari 2025. Akan tetapi kemudian pemerintah memutuskan untuk mengundur jadwal pelantikan karena memang ada perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung. Adapun pada pelantikan kali ini jumlah kepala daerah yang dilantik adalah sebanyak 481 kepala daerah bersama dengan wakilnya. Artinya dalam jumlah total yaitu ada 961 itu termasuk kepala dan juga wakil kepala daerahnya. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Wakil Kementerian Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya terkait dengan informasi detail untuk pelantikan kepala daerah hari ini. Dan pelantikan ini juga sudah dilangsungkan pemirsa berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa Presiden akan melantik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan juga wakil wali kota secara serentak di ibu kota negara. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan pemirsa bersama dengan narasumber kami di studio. Saya mau ke Mas Gun-Gun lagi. Ya. Mas Gun-Gun, permasalahannya banyak yang kemudian berulang. Ya. Salah satunya korupsi. Ya. Semoga ini kemudian tidak mencederai lagi kepercayaan masyarakat supaya tidak trust issue lagi kepada kepala-kepala daerah yang sudah terpilih. Lalu kemudian ada retreat. Ada pembekalan di sana. Apakah kemudian ini bisa signifikan nantinya untuk bisa membuat para pejabat daerah ini punya integritas?
Iya, saya sih masih skeptis ya. Bahwa retreat ini boleh-boleh aja dan bagus-bagus saja untuk menciptakan 4 hal. Pertama, mutual understanding, membangun pemahaman bersama di antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Itu oke, bagus. Kemudian yang kedua, membangun respect antar daerah. Dengan kehadiran kepala daerah bersama-sama akan ada saling menghargai, terutama misalnya daerah-daerah yang berdekatan, yang kerap kali problemnya itu beririsan. Nah, kemudian yang ketiga menciptakan goodwill atau niat baik untuk kemudian sama-sama mendukung nih orientasi pemerintahan Pak Prabowo ini ke depan kayak apa, seperti apa, kemudian tahapannya seperti apa. Dan yang terakhir, yang paling penting juga adalah damage control, mengontrol potensi kerusakan. Dan potensi-potensi kerusakan itu kan sebenarnya sudah teridentifikasi. Bolong-bolongnya di sini, ya kan, yang biasa jadi masalah di pemerintahan daerah itu ini. Contoh misalnya soal anggaran, soal potensi korupsi, soal ketidakcocokan, ya. Dan ya, tentu dalam konteks manajemen birokrasi, Mas Jason, ini yang menurut saya penting untuk kemudian dibangun ya, di retreat itu selain tentu aktivitas fisik. Baik, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian output yang bisa dihasilkan melalui kerja nyata.